Doktif mohon dengan sangat mafia skincare ini menjadi concern. Banyak produk-produk paketan skincare yang beredar itu mengandung obat keras. Beliau pernah janji, beliau punya satu gepok hasil lab dari Amerika, tapi dia nggak pernah tunjukin itu ke masyarakat sampai detik ini. Lalu saya lakukan pemeriksaan uji lab di China. Hasilnya overclaim. Pertanyaannya, apakah lab Amerika, lab Bogor dengan lab Cina ini punya standarisasi yang sama? Sadako ini adiknya Suneo, tiba-tiba muncul keluar dari sumur, numpang pansos sama Doktif. Doktif kan followernya tiba-tiba meledak, akunnya Doktif sempat hilang. Tapi karena manusia ini manipulatif dan playing victimnya luar biasa, dia ngomongnya masih begini, siapalah diri saya yang bisa menghilangkan akun orang. Lah jelas-jelas yang lapornya dia. R ini mengatakan bahwa Badan POM itu bisa dibayar. Mau nggak kalau saya pertemukan dengan dokter Oh banget, ini di tempat ayo, saya? ditantang-tantang dari kemarin ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga DPR RI, ya, Komisi 9 yang berhubungan dengan kesehatan, BPJS, tenaga kerja BPJS Kesehatan, BPOM, terus ketenaga kerjaan, perlindungan pekerja migran dan Badan Gizi Nasional dan lain sebagainya. Oke, di LBU Lembaga Bantuan Uya. Ada Doktif, dokter detektif yang kemarin sempat heboh di mana-mana. Ya saya baru 2-3 hari ini mengikuti beritanya, ya kan. Dan kemarin tiba-tiba pagi-pagi saya di WhatsApp sama Doktif nih. Gua ada basa-basi, tiba-tiba, ini Doktif. Terus kenapa nih saya gitu ya? Bener. Kita Doktif mau nanya soal seputar ini ya. Betul. Oke, dan Doktif ini kan yang kemarin pernah bongkar pabrik mafia skincare katanya ya. Betul, betul. Nih, banyak ancaman datang dari hingga sujud syukur. Dokter detektif terima kabar pabrik mafia skincare disegel BPOM. Betul. Nah, ngeri. Dokter detektif belak-belakan ada brand skincare milik selebgram pakai bahan berbahaya bisa timbulkan flek hitam permanen. Nah, ini juga ada video Doktif juga yang bilang soal oknum DPR yang mengurus skincare nggak bener. Nah ini saya mau tanya semuanya nih dok. Boleh. Sekaligus juga dokter detektif ini berseteru nih yang saya tangkap dengan dokter Richard Lee ya. Jangan disebutin kayaknya ya, nanti bisa diserang loh. Loh saya kan nanya, saya orang awam nanya gitu justru. Kayaknya nanti kalau diserang nanti gimana? Kalau kita sebutin inisial gimana Mas Uya? Setuju nggak? Nggak boleh ya? Iya kalau dokter bilang inisial nggak apa-apa ya. Pokoknya saya nanya nih. Nanti dibilang menyerang personal. Oke, sekarang saya mau tanya dulu satu-satu nih dari ada apa dengan dokter inilah gitu ya? Kalau dokter nggak dengan inisial R ini ya? Iya. Jadi sebenarnya yang saya lihat selama ini beliau dikenal sebagai seorang edukator. Iya. Betul ya? Setuju iya, ya? Saya kenal juga. Mas Uya ya? Iya. Iya. Tetapi setelah saya pelajari, itu ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang muncul di media. Maksud misalnya? Misal contoh salah satu produk beliau yang akhirnya setelah saya uji ada sesuatu keanehan lah di situ. Oke, biar lebih jelas apa? Keanehannya apa, produk yang apa, kenapa gitu? Oke, misal mungkin salah satu produk yang sudah pernah ditampilkan di podcast sebelumnya ya Mas Uya ya, tentang produk dia yang di situ komposisinya tidak mengandung paraben. Oke, ini produk apa? Produk skincare untuk wajah. Oke. Salah satunya ya. Produknya tidak mengandung paraben. Ya, paraben itu bahan untuk mengawetkan suatu skincare. Oke. Dan dia dikategorikan aman dengan dosis tertentu oleh Badan POM. Jadi ada prasyarat tertentu oleh Badan POM. Oke, jadi paraben itu boleh ada selama tidak melebihi batas sekian persen gitu. Betul. Terus sementara? Nah, pada saat kasus asal-muasalnya ini, asal-muasal Mas Uya, pada saat VT saya muncul, ini sebenarnya ada seorang adik dari R, dokter R ini. Adik itu mendukung saya, mendukung gerakan yang saya lakukan. Tetapi semakin ke belakang, ini beliau melihat bahwa saya melakukan apa istilahnya bukan penyerangan ya, membuka kedok kakaknya ini. Iya. Dan sebagai kakak adik otomatis membela ya, benar nggak Mas Uya? Seharusnya sih ya kakak adik kan membela tuh ya. Jadi adiknya itu kembali menyerang saya. Kenapa ini tidak dilakukan oleh sang kakak? Karena saya memegang kunci asnya sang kakak ini.
Oke, tunggu balik lagi saya sebelum saya bingung. Paraben balik lagi paraben saya dari Ya, gimana? ini asal muasal dari situ. Oke. Mas Uya, asal muasal dari situ. Jadi adiknya si R ini, oknum R ini mengirimkan orang ke klinik saya. Iya. Untuk konsul dengan dokter. Oh, dokter juga punya klinik skincare juga? Punya klinik kecantikan ya. Iya. Klinik kecantikan. Nah, dia mencari-cari informasi, terus dia mengirim orang ke klinik saya, konsultasi ke dokter, terus mendapatkan resep dan diresepkan. Iya. Nah, terus dia bikinlah konten tentang salah satu produk dari Doktif. Dari obat yang diberikan. Iya, skincare ya, yang berbadan POM. Iya. Dia bikin dan dia tunjukkan bahwa produknya Doktif itu tertulis mengandung paraben. Oke. Dan dia menggiring opini seolah-olah paraben itu berbahaya. Oke. Sedangkan kalau Mas Uya, saya mau tanya, produk saya itu ada nomor notifikasi izin edar. Berarti kan otomatis itu aman. Boleh. Dan paraben, tulisan paraben itu ada di komposisi produk yang saya jual. Ditulis tuh bahwa saya mengandung tulis, paraben. Betul. Oke. Terus? Iya kan, dan dia giring tuh ke masyarakat opini seolah-olah paraben itu berbahaya. Padahal paraben itu di kadar persentase tertentu tidak melebihi ambang batas aman. Aman, betul. Gitu aman. Jadi kenapa kok dia menyerang paraben yang di produk saya? Karena saya menjelaskan ke masyarakat bahwa di produknya kakaknya R itu mengandung SLES. Apa atau itu? Sodium lauret sulfat. Dan beliau, kakaknya ini, menjual produk tersebut dengan harga yang cukup mahal. Dengan sebutan brand Sultan. SLSS tadi itu aman nggak sebetulnya? SLES itu aman. Aman kan? Oke, aman. jadi paraben sama SLS itu sebenarnya aman kan? Aman. Selama tidak melebihi batas tertentu. Betul. Oke. Nah, yang saya masalahnya di mana jadi? Jadi begini, produk yang seharusnya harganya itu masuk dalam kategori standar, tapi dengan kata-kata Sultan, dia bisa menjual produk tersebut dengan harga yang cukup mahal. Jadi mahal overprice. Misalnya gitu. Mahalnya berapa misalnya? Ya dia menjual kurang lebih di atas 200.000 untuk sabun wajah aja. Iya. Sementara saya tahu isinya tuh bukan isi yang benar-benar Sultan komposisinya, gitu. Dan dia membandingkan kembali lagi ke adiknya tadi ya, adiknya R tadi. Dia membandingkan produk saya dengan yang jualnya murah cuman sekitar 30.000, 40.000 dengan produk kakaknya itu yang harganya semahal gitu. Produk saya pun mengandung SLES juga, sabunnya itu sama. Iya. Jadi produk saya mengandung SLES, mengandung paraben dan itu tertulis ya guys ya, tertulis di kemasannya. Jadi nggak ada tipu menipu ya. Iya. Oke, Mas Uya. Sedangkan di produk dia yang dikatakan Sultan itu dia mengandung juga SLES. Ditulis SLES. Yang ada masalah dong berarti? Nggak ada masalah, cuma pada saat itu saya bilang produk yang Sultan kok masih mengandung SLES. Oh emang kalau produk Sultan harusnya nggak mengandung itu? Jadi gini, kakaknya dia itu sering menggembar-gemborkan di VT bahwa produk Sultannya dia itu sekelas dengan brand La Mer, SK2, Lancome, Chanel gitu. Nah sedangkan emang produk-produk yang disebutkan itu tidak mengandung SLES. Oke, atau mungkin apa produk Sultannya Dokter R ini selain SLES tadi mungkin ada bahan-bahan kandungan lain yang mungkin membuat mahal mungkin? Bisa jadi kan? Bisa jadi, itu yang membuat saya belajar tentang produk beliau. Diselidikin nggak sama dokter maksudnya? Ada nggak ingredients yang membuat emang dia harus mahal? Tidak. Apa? Tidak ada. Tidak ada, yakin? Tidak ada, yakin. Bahkan di satu produknya beliau itu, positif mengandung paraben. Sementara di komposisinya nggak ada, Mas Uya. Oke. Oh dia tidak menulis paraben di situ. Betul. Tapi paraben itu tidak berbahaya kan? Tidak. Tapi itu salah nggak itu? Saya nggak tahu nih. Badan POM, kira-kira salah nggak? Ada parabennya, tapi di komposisinya nggak ada. Walaupun paraben itu tidak berbahaya gitu ya? Harus tertulis. Oke. Gitu. Jadi padahal di situ beliau bilang bahwa beliau selalu melakukan uji lab rutin. Ya. Oke. Dan saya dengar tadi pagi ada Instagramnya juga yang mengatakan bahwa dari mana saya tahu itu ada parabennya, kan beliau tidak memberikan hasil lab ke publik. Iya. Nah di sini kepada semua masyarakat Indonesia ya, penonton ya, saya tidak akan memberikan hasil lab
dari si R ini ke publik. Kenapa? Beliau pernah janji nih Mas Uya. Beliau pernah janji. Beliau punya satu gepok hasil lab dari Amerika. Iya. Ya. Iya. Tetapi dia nggak pernah tunjukin itu ke masyarakat. Iya. Sampai detik ini. Iya. Kenapa saya harus tunjukin hasil lab saya semua ke masyarakat? Tunjukin dulu dong hasil lab Amerikanya itu. Oke. Jadi Dr. R ini pernah menunjukkan hasil lab di Amerika atas produk siapa? Produk dari Owner D. Owner D. Owner D ini diduga bekerja sama dengan R, tapi syaratnya R itu mendapatkan saham 20%. Diduga ya, ini bukan menuduh loh. Oke. Ada dugaan. Oke, dia bilang apa soal program produknya D dengan hasil lab Amerika ini? Bahwa produk D itu sebenarnya sesuai dengan apa yang diklaim. Hasil presentasinya sesuai apa yang diklaim. Sementara di pihaknya Doktif bilang produknya itu overclaim. Oh, dokter juga meneliti produk yang sama ya, di lab mana? Kalau asal muasalnya di SIG. Tetapi sekarang di Bogor. Oke. Di Bogor. Tetapi kemudian karena ini semakin berkembang kan Mas Uya, semakin berkembang, saya semakin ditantangin. Jiwa saya semakin berkobar. Lalu saya lakukan pemeriksaan uji lab di China. Apa hasilnya? Hasilnya nanti ya. Jangan di sini dibuka. Lo enggak, justru saya mau tahu nih biar jelas. Overclaim. Overclaim tuh ada produk, ada kandungan yang mana? Yang mana? Kandungan yang kemarin sempat dibahas di produk brand D ini. Kandungan apa tuh? Kandungan retinol. Retinol. Beda ya? Beda. Oke. Karena saya juga punya skincare, ada retinol, ada niacinamide atau apa niacinamide, retinol saya ya. Kalau ke Amerika belanja soalnya. Iya, betul gitu. Di Jepang juga saya belanja kemarin. Oke. Jadi ada kandungan apa yang beda dengan penelitian yang di Amerika sama Dr. R? Yang di Amerika, lab yang di Amerika itu tidak pernah ditunjukkan oleh R. Bilangnya padahal dia bilang labnya dari Amerika. Aman. Dan saya akan membuka ini jika kondisinya sudah tenang. Oke, sementara yang dokter selidiki di China, apa kandungan dari si D ini? Retinalnya, iya. Bahaya apa? Enggak, kalau bahaya sih enggak. Saya tidak pernah menyebutkan bahwa retinal atau retinol ini berbahaya, tidak pernah. Tapi overclaim saja. Overclaim ini benar nggak? Saya takut saya koreksi kalau saya salah ya. Overclaim ini misalnya kandungannya ditulis 1%, tapi ternyata aslinya cuma 0,00. Jadi tidak sebanyak itu. Betul. Sementara fungsi retinal itu adalah? Fungsi retinal itu sebagai membantu mempercepat turnover kulit. Jadi supaya yang harusnya ada kandungannya misalnya 1% misalnya, kalau juga di jurnal, sampai sebanyak itu. Betul, gitu. Di jurnal itu kandungan minimalnya di angka 0,00015, tapi harus digabung dengan bahan aktif yang lain. Oke, nah pertanyaan saya adalah, berarti berbeda dengan yang diselidiki, yang diperiksa di lab Amerika. Katanya sih begitu. Katanya begitu. Nah pertanyaannya, apakah lab Amerika, lab Bogor dengan lab Cina ini punya standarisasi yang sama? Mungkin lebih canggih yang di Amerika apa yang di Cina apa di mana gitu? Kalau menurut saya sih kalau yang di SIG ini kan pemeriksaan parameternya tidak menggunakan retinal, dia menggunakan retinol. Jadi dia tidak ada retinal. Tidak ada. Jadi tidak bisa dijadikan parameter patokan, juga. Betul. Dan saya sudah katakan hasilnya pasti invalid. Pasti invalid. Cuman saya hanya pengen tahu aja ini mengandung retinal nggak sih gitu. Iya saya sudah tahu dari awal itu invalid. Ternyata setelah diperiksa di China ada tapi overclaim. Tidak sebanyak yang ditulisnya di produk. Betul. Oke, dan habis itu masalahnya apa lagi dengan si Dr. R ini? Jadi masyarakat sekarang itu saya nggak tahu ya, ini sepertinya buzzer memancing saya untuk menunjukkan lab itu. Saya tidak akan pernah menunjukkan itu. Tapi kalau misalnya saya lihat dari hasil Amerikanya dulu. Kalau misalnya Dr. R menunjukkan hasil lab Amerikanya, dokter detektif akan menunjukkan nggak hasil lab dari Cina? Iya, tapi dengan live langsung. Saya nggak mau berdasarkan foto karena foto bisa diedit. Live langsung? Live langsung. Oke, mau nggak kalau saya pertemukan dengan Dr. R ini di tempat saya? Ayo. Serius, berani? Serius banget, berani. Senang saya. Ayo dong, ditantang-tantang dari kemarin ngeles. Oke, mungkin Dr. Richard, kalau saya mau nyebut nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau saya kan, saya kan teman saya juga ya. Oke. Ya. Dan harus fair loh ya? Iya, saya fair, saya orangnya terus. Mas Uya nggak belain saya anggota Dewan, DPR RI, wakil rakyat. Saya nggak mungkin wakil rakyat bener loh ya? Enggak, tenang aja. Saya akan fair dan akan berkata benar. Kira-kira Mas Uya kalau dibayar berapa duit gitu bisa nggak, tembus nggak? Sekarang lihat podcast saya
dari dulu sampai sekarang banyak orang yang minta take down dengan mau bayar saya ratusan juta sampai 250 juta. Bukan Ada juta nggak saya lagi, take down? bukan juta lagi, miliaran. Enggak, saya buktinya tetap punya prinsip. Oke. Iya kan? Nah, walaupun itu juga berhubungan dengan bapak-bapak dari teman-teman saya, teman anak saya gitu. Betul. Saya jalan terus. Kuya-kuya mah kalian bisa pegang prinsip. Ya itu kan? salah satu yang saya mau hadir di sini podcast ini. Mau ya, saya pertemukan dengan nanti. Oke. Dokter R, ya kan? Saya undang untuk datang ke sini untuk bertemu dengan dokter detektif ya. Siap. Tenang, saya fair kok ya. Siap. Nah, apalagi keributannya dengan tadi kan itu mafia perskincarean sekarang. Oke, tadi dengan dokter R tadi kan soal kandungan di skincare-nya D tadi ya. Nah, tapi juga tadi dokter juga meneliti kandungan dari skincare-nya si dokter R ini juga kata dokter ada parabennya. Betul. Tapi tidak ditulis di kandungan. Betul. Walaupun paraben juga tidak berbahaya. Betul. Oke, karena saya juga di Komisi 9 menangani BPOM, berarti saya harus tahu juga nih. Betul. Jadi apapun kandungan di dalam suatu produk harus tertulis sekecil apapun, betul? Walaupun itu kandungan yang tidak berbahaya ya? Betul. Oke. Kemarin juga sempat nih, Mas Uya, saya mau klarifikasi. Kemarin produk saya salah satu produknya dikatakan overclaim. Ya, di situ nih saya mungkin jelaskan ya bahwa kandungan salisilik. Oh, siapa yang bilang overclaim? Adiknya. Oh, adiknya dokter R bilang punya dokter juga overclaim. Betul. Kandungan apa ini? Salicylic acid. Salicylic acid. Betul. Sementara salicylic acid itu yang saya tulis encapsulated salicylic acid. Nah, mungkin kesalahan saya pada saat itu saya tidak menuliskan encapsulated salicylic acid di e-commerce saya. Tapi di produknya? Ada. Dan hasilnya saya punya labnya. Oke. Saya punya banget. Jadi ini sama-sama saling menyelidiki nih ya? Iya. Tapi nggak apa-apa nih Mas Uya. Ya bagus dong, sebagai kontrol publik aja. Betul. Jadi ya saya kan? punya hasil lab sendiri dengan batch-nya yang sama. Tapi hasil yang dia keluarkan berbeda banget. Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Kok bisa begitu? Gitu. Oke. Akhirnya saya buat tutorial bagaimana cara memfitnah dokter detektif. Saya juga bikin cara. Emang gimana mau bisa fitnah? Bisa dulu. Misalnya apa coba saya mau tahu? Oke Mas Uya, gini ya. Saya menguji lab itu dari bulan Juni, Juli, Agustus ya. Begitu kasus ini mencuat, pemeriksaan lab itu membutuhkan 8 hari kerja, Mas Uya. Kalau pengen urgen sih bisa. Nah, cuman dia bayarnya berlipat-lipat. Jadi saya sudah melakukan uji itu di bulan Juni. Pada saat itu aturannya gampang banget. Saya beli produk dari e-commerce, official store. Jadi saya selalu membelinya dari official store ya. Asli. Jadi nggak ada yang namanya nanti itu itu palsu, ini begini-begini gitu. Asli, saya beli. Kondisinya bersegel nih, Mas Uya. Saya kirim ke lab SIG. Atau kalau enggak petugas SIG-nya yang datang ke kita, terus kita videoin dalam bentuk itu masih bersegel. Bahkan petugasnya sendiri bilang, "Bapak lihat ya masih bersegel ya." Itu ada videonya semua. Ada di videoin tuh. Ada semua. Oke, dilihat. Oke, setuju ya Bapak ya, ada fotonya semua. Jadi produk tersebut tidak bisa dimanipulasi. Jadi apa yang diteliti itu sesuai dengan apa yang sebelum disegel. Tidak dicampur-campur apapun. Betul. Oke, terus? Yang sekarang itu mereka nggak bisa seperti itu, Mas Uya. Kenapa? Ya itulah mungkin jadi pertanyaan ya, apakah ada tekanan atau apa, itu mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak mau menjawab. Tapi yang jelas sekarang kalau Doktif mau melakukan uji, itu harus dibuka labelnya, terus harus dibuang itu nama produknya, harus dirusak. Kalaupun nggak bisa harus dipindahkan. Etikanya gitu? Oke. Nah pada saat kita mau mindahkan, kita mau merusak itu kan bisa terjadi manipulasi. Misalnya dengan dipindah, ditambahin, dikurangin isinya yang sebenarnya kan sudah nggak bersegel. Oke. Itu mudah sekali jadi terjadi menurut manipulasi. Dokter detektif bisa jadi terjadi manipulasi terhadap produk yang diuji di lab. Oke, dan khususnya produknya dokter. Produk dokter. Dokter ya, detektif. Betul. Tapi bisa bukan juga. berarti itu juga bisa dilakukan dokter detektif untuk menguji dokter R juga, bisa nggak? Betul, tapi kebetulan alhamdulillahnya nih Mas Uya, saya melakukan uji itu sebelum aturan baru dibuat. Oke. Jadi ini aturan baru yang buat siapa nih? Dari SIG-nya. Di bulan akhir September. Iya. Jadi September akhir itu mereka membuat aturan baru. Sementara produk-produk yang saya uji lab itu sebelum aturan tersebut ada. Jadi masih bisa mereknya ada. Betul. Jadi di situ masih tertulis nama brandnya. Iya, jadi pertanggungjawabannya jelas gitu ya. Jelas. Oke. Saya mau
tergelitik lagi nih, ada satu video nih. Suneo ini bikin gimmick, kalau misalnya Suneo dan Sadako, lah kok Sadako ini kan bukan grupnya Doraemon ya? Tapi kan Doraemon punya pintu ajaib. Jadi Sadako bisa masuk. Nah, tapi kantong ajaibnya itu pintunya dimasukin lagi, jadi Sadako nggak bisa kembali lagi. Ini Suneo sama Sadako itu sebenarnya siapa, Dok? Jadi gini nih Mas Uya. Panggilan Suneo itu sebenarnya bukan Doktif yang mulai. Iya. Ada seorang aktris inisialnya NM. Mungkin Mas Uya tahu NM. Oke, saya paham ya. Paham ya? Iya. NM inilah Jajak suruh mikir gue nih pagi-pagi. Oke, terus kan anggota DPR iya, RI tapi cepat cerdas. saya kan, Nah, ya, iya, cepat. cerdas, Iya, bener. iya, bener. Berarti ini layak Iya jadi dong. layak jadi perwakilan kalian masyarakat ya. Bisa Oke. jadi. Jadi NM ini yang mengenalkan nama Suneo Iya. gitu. Doktif ini hanya memunculkan kembali Iya, gitu. Nah, terus yang sekarang Doktif bingung, ini mulai ada penggiringan publik ini. Apa? Bahwa sebutan Suneo itu adalah kata-kata yang ngebully fisik. Saya bingung juga nih, maksudnya ngebully fisik Suneo itu apa ya? Jadi saya nggak pernah ngebully fisik Iya. gitu. Kalau Saya nggak ada Sadako niatan. siapa Sadako? Sadako ini adiknya Suneo. Itu dari Karena tiba-tiba muncul keluar dari sumur, Nah, tiba-tiba muncul nih, Nah. nggak ada hujan, nggak ada angin, Iya. tiba-tiba numpang pansos gitu sama Doktif. Kan Doktif kan followernya tiba-tiba meledak tuh, aha. bukan buzzer loh, bukan robot loh. Oke, Kalau oke. si Suneo ini biasanya kebanyakannya buzzer, ternak kan dia, Iya. ternak itu, Iya. ternak buzzer. Lah ini tiba-tiba Doktif itu meledak, lah pengen numpang ini ngitil-ngitil, tik numpang. Sadako keluar dari sumur itu. Nah, makanya disebutnya Sadako. Oke, ini ada dari seorang dokter yang keberatan nih. Musuhan sama Suneo. Ini ya guys, karakter Doktif itu bukan karakter Suneo ya, yang suka banget drama. Suneo mah kalau di sini lakonnya Suneo. Hancur tuh si Suneo. Ih, culas banget sih jadi orang. Nggak ada bedanya di antara kakak sama adik. Culas. Tahu dong kamu juga berarti berkomplot dengan Suneo. Bisa kena pidana loh. Kamu kan tahu produknya nipu. Kalau adik kan PhD. PhD itu sekolah apa enggak sih sebenarnya? Tuh, kalau kita sudah ngomongin fisik, mohon maaf aku akan keluar. Aku nggak mungkin ikut-ikutan lagi zona yang seperti ini punya. Karena aku diajarin nih dari SD, SMP, kuliah S1, S2, S3. Aku nggak pernah diajarin di sekolah fisik. Kita semua setuju bahwa sekolah itu nobul. Di lingkungan kita tuh nobul kayak gitu punya. Kok bisa sih masih terjadi di media sosial? Kita meng-approve seorang edukator ya gitu punya, atau kita ngikutin seorang edukator yang melakukan bullying fisik, dan kita kayak membenarkan hal tersebut, dan menurutku itu bukan sesuatu hal yang tepat dan layak. Nah, dia keberatan tuh berarti. Dibilang Keberatan. Suneo. Karena bully fisik katanya kan. Ya itu makanya Iya. Doktif juga bingung sebenarnya kata-kata Suneo itu kan dapatnya dari artis NM itu ya. Iya. Jadi nggak aneh juga gitu. Terus juga Mas Uya tahu nggak kalau akunnya Doktif sempat hilang? Nggak tahu. Hilang. Iya. Padahal pada saat itu followernya Doktif 1,2 Akun apa juta. nih? Akun apa? Akun Instagram, TikToknya TikTok. Oh, TikTok. Dokter hilang. Detektif. Oke. Dokter Detektif. Ini nanti promosi di sini ya biar Nggak nambah apa-apa, follower. saya mau. Nambah follower loh, asli loh, centang biru sekarang Oke, udah. apa akunnya? Iya. Dokter Detektif. Iya. Kalau Instagramnya Dokter Detektif Real, tapi belum centang biru kalau Oke, yang Instagramnya. Kalau oke. TikToknya udah. Sempat hilang tuh TikTok. Hilang. Terus balik lagi. Balik lagi, kenapa? Karena Dokter protes. Kok bisa hilang? Ternyata kalau kita melakukan copyright, jadi ambil-ambil videonya orang itu kena. Oke. Nah, Mas Uya, Doktif itu baru masuk ke dunia pertiktokan itu tanggal 5 September. Oke. Berarti kan baru banget. Iya. Nggak ngerti aturan itu. Iya. Gitu. Nah, jadi yang si oknum dokter ini, R ini, dia melaporkan ke TikTok. Akunnya si Betul, Doktif. betul. Karena mengambil konten-kontennya Betul, Dokter R. betul. Iya. Tapi karena manusia ini manipulatif dan playing victimnya luar biasa, dia masih ngomongnya masih begini Mas Uya. Siapalah diri saya yang bisa menghilangkan akun orang. Lah jelas-jelas yang lapornya dia. Taunya di mana dia yang laporin? Kan di akunnya kelihatan. Oh, kelihatan akun di akunnya Doktif. yang klaim yang laporin dia. Ada. Oke. Akhirnya bisa balik lagi gimana? Akhirnya bisa balik lagi karena ada satu orang yang melaporkan. Jadi gini, asal muasalnya itu satu orang dulu nih. Iya. Satu orang dulu ini ngelaporin. Kenapa Mas Uya? Karena pada saat Doktif bikin konten Viti, Iya. itu produknya ada yang saya buang. Kayaknya si ownernya tersinggung ya. Iya. Produknya dibuang gitu, Iya. tersinggung. Iya. Padahal itu Doktif nggak nyolong. Iya. Maksudnya bikin sendiri di apartemen Doktif. Itu dilaporkan sebagai copyright claim. Protes lah Doktif. Iya. Doktif nggak nyolong, Iya. nggak ngambil, bikin sendiri di apartemen kok dibilang copyright claim. Nah, yang kedua dan ketiga itu dilaporkan oleh saudara R ini.
Iya, iya. Nah begitu 3 kan langsung hilang. Iya, iya. Nah di situ dokter protes, ini yang 1 oke lah, yang 2 hilang nggak apa-apa karena emang dokter salah. Oke. Gitu, dokter nggak ngerti, dokter Akhirnya salah. balik lagi lah ya. Balik, karena ya itu Nah, yang satunya dicabut karena bukan kesalahan dokter. Nah ini ada pertanyaan lagi nih di sosial media. Dokter bilang bahas tentang kasus Karput yang dulu. Oke. Karput yang dulu. Kira-kira adik lupa nggak? Dulu ada loh yang ngatain orang lagi kena Stephen Johnson syndrome dibilangnya kena azab. Sekolah nggak sih dek? Itu Stephen Johnson syndrome. Nggak ada yang namanya hubungan nama azab. Ntar kalau adik sendiri kena Stephen Johnson syndrome gimana? Bukannya adik sendiri kalau nggak salah punya vitiligo di kaki. Terus dikatain, dokter ngatain azab gimana? Sakit hati nggak? Itu kaki kena vitiligo karena adik kena azab udah sering ngijik kepala orang untuk naikin popularitas. Gimana? Sakit nggak? Hatinya digituin. Nggak boleh dek, itu baru namanya ngebully. Ya, kalau cuma bilang dokter ini seneng loh dibilang Doraemon, tau nggak? Doraemon tuh udah buntet, gendut, tapi dia punya kantong ajaib. Jadi jangan lagi nih ngata-ngatain dokter ngebully. Kan situ ngatain orang azab. Nah, Betul. gimana? Apa hubungannya Karput ini dengan masalah skincare ini? Sebenarnya sih nggak secara langsung ya Mas Uya ya. Iya, Cuman iya. karena gini, pernyataan-pernyataan yang sekarang Iya, itu iya. menggiring opini bahwa dokter ini membunuh seorang R ini. Iya. Sementara dokter itu ingin mengingatkan kasus sekian tahun yang dulu bahwa R ini dengan mudah melakukan pencemaran nama baik sih sebenarnya ya. Jadi dia itu bisa membuat cerita dari aslinya A itu bisa jadi Z. Iya. Bukan A ke B atau ke C ya. Iya, iya. Jadi dari A ini ke Z. Hmm. Jadi sama seperti kasusnya sekarang, dokter dibilang bahwa dokter ngebully. Padahal sebenarnya bagaimana perilakunya R ini ke Kartika Putri, ke Karput. Bagaimana dia memfitnah luar biasa. Jadi saya ingetin aja ke masyarakat. Saya ingetin bagaimana sebenarnya seorang R ini melakukan manipulasi yang luar biasa ke masyarakat. Walaupun nggak ada hubungannya sama skincare ya. Nggak ada. Nah, dokter juga bilang katanya di Dokter Richard, ini kita lihat ya. Dok, riwayat pendidikan dokter apa sih? Saya SMA di SMA 1 di Palembang. Siapa nih anak Bangau? Lalu saya ngambil S1-nya di FK Unsri. Sebenarnya dari dulu cita-cita saya itu pengen banget di FK UI, tapi papa saya nggak izinin karena takut nggak bisa nyesain sekolah saya. Jadi mau nggak mau saya di FK Unsri nih. Siapa nih dari kalian alumni Unsri nih? Saya FK 2003 di Unsri. Lalu setelah lulus dari Unsri, saya sebagai dokter biasa nggak punya apa-apa nih. Di rumah nggak ada, kendaraan nggak punya. Papa saya juga masih kerja seperti biasa, gaji UMR, jadi nggak ada apa-apa. Saya kerja dengan Sinar Mas Group. Puji Tuhan di Sinar Mas Group saya bisa sambil kerja dan terusin S2 saya. Saya ngambil manajemen administrasi rumah sakit atau MARS di Respati Indonesia. Jadi itu bukan admin rumah sakit ya, bukan tukang catat di rumah sakit, tanya-tanya bukan ya. Tapi itu sebenarnya calon direktur rumah sakit, jadi saya ngambil manajemennya. Setelah itu saya diriin Athena, besarin Athena dari 0 sampai detik sekarang, dan saya ngambil S3 saya di Atlantis International University di US, ngambil PhD saya, dan sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Udayana, ngambil lagi balik S2, ngambil anti-aging medicine. Sekarang saya punya 23 perusahaan di bawah saya, ada 18 klinik kecantikan yang tersebar di semua cabang di Indonesia, di kota-kota besar. Pendidikan itu penting banget ya. Jadi pendidikan itu bisa merubah nasib kalian dari orang miskin bisa jadi orang kaya, salah satunya adalah pendidikan. Meskipun bukan satu-satunya, tapi dengan pendidikan yang baik, kesempatannya akan lebih besar untuk dapat kesuksesan. Kenapa harus ribut ini, masalahnya apa? Jadi gini nih. Iya. Jadi gini Mas Iya. Uya. Iya. Beliau itu kan mengikuti kuliah di Pulau Dewata. Iya, iya. Ya, beliau ngambil S2. Iya, iya. Terus pada saat itu masa Covid ya Mas Uya ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita itu lagi studi, Iya, itu menggunakan Zoom. iya. Zoom meeting gitu kan, Zoom. Nah, salah satu kelakuannya dia yang sangat tidak beretika ya. Jadi dia itu memasang video dia seolah-olah dia itu mengikuti studi itu, mengikuti pelajaran itu. Padahal itu adalah video dia yang berulang-ulang. Tahu dari mana dokter? Ya semuanya kan ada, dia fotonya begini-begini. Diajak ngobrol nggak bisa tapi fotonya begini-begini. Nah, itu kira-kira asli atau tidak? Gitu. Jadi profesor di sana akhirnya melakukan tindakan yang cukup tegas dan akhirnya beliaunya di DO. Oke. Dia tidak melanjutkan itu. Dan satu pertanyaan saya Mas Uya. Iya. Mungkin nggak orang yang sudah S3, PhD masih mengambil S2? Saya mau tanya coba, S2 yang di Pulau Dewata itu. Iya. Buat apa? Kalau memang sudah memiliki gelar PhD. Iya. Yang saya mau tanya lagi, yang selama ini sampai detik ini tidak terjawab. Itu gelar PhD-nya dari universitas mana? Coba. Dokter mau tahu, kakak ini mau tahu, adek itu PhD-nya dari mana? Dapat gelar PhD dari mana? Dari, kalau nggak salah nih, dari universitas di Hawaii. Dan tahu, Hawaii itu universitas yang terkenal dengan jual beli gelar. Nanti dikasih tahu. Dan sampai sekarang terjawab nggak pertanyaan itu? Pertanyaannya kakak, jawab dulu dong satu-satu. Dapat gelar dari mana PhD itu? Oke, mungkin dokter R bisa menjawab ya. Kalau dokter R ternyata bisa membuktikan gimana? Universitasnya betul nggak di Hawaii? Itu terkenal banget loh. Iya. Dia jual beli gelar.
Kalau ternyata universitasnya dari, kan begini Mas Uya, beliau ini kan salah satu orang yang senang banget melakukan flexing. Kemana-mana, wah pakai mobil inilah, merek inilah, itulah, bener gak? Nah. Saya juga dulu gitu, saya dulu. Udah enggak kan sekarang? Udah kapok setelah 2021. Kalau saya ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi saya juga pernah dulu. Ya nggak apa-apa, kan udah nggak lagi. Itu mah nggak apa-apa, masa lalu mah nggak. Semua orang punya lah kayak begitu, maklum. Nah sekarang masalahnya, aduh lupa tadi gua apa tadi? Ya flexing. Ya flexing itu. Nah seorang R ini jika dia memang sekolah dan mendapatkan gelar PhD, mungkin nggak pamer? Mungkin nggak? Oh maksudnya kalau yang soalan flexing, kenapa ini nggak flexing gitu? Ya itu, kenapa kok nggak memamerkan tentang PhD-nya itu? Kok tiba-tiba muncul nongol gelar PhD? Pasti dong, harusnya kan dipamerin wisudanya atau gimananya gitu dong. Ya udah berarti Dokter R bisa menjawab tantangan dari Doktif. Tunjukkan aja kalau memang itu benar kan? Betul. Tapi kalau misalnya benar, mau minta maaf nggak? Oh kalau memang salah ya pasti minta maaf lah. Iya. Tapi yang penting jangan universitas yang dari Hawaii itu. Itu terkenal banget dia jual beli gelar. Bahkan di Amerika udah di blacklist. Universitas tapi kan itu. Dia belum tentu dari situ kan? Kan bisa dicari di Google. Iya. Dari mana dia dapetin. Oke. Berarti kalau gitu berbeda dong. Nanti kalau dia penyampaiannya apa di Google berbeda. Doktif sudah tahu semua. Kalau Doktif lulusan apa? Lulusan dari universitasnya. Universitas Hang Tuah Surabaya. Emang S1 berarti? Emang S1. Jurusannya? Dokter umum. Dokter umum. Betul. Terus Doktif sering mengikuti course, mengikuti diploma American Academy of Aesthetic Medicine. Iya. Tapi Doktif emang nggak mengambil S2 sih, Mas Uya. Karena pada saat itu Doktif mengambil di universitas di Udayana, sebutin aja ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Jadi Doktif itu mengambil jurusan S2 di Udayana itu angkatan pertama guys. Tapi karena pada saat itu keuangannya Doktif tidak memungkinkan nih Mas Uya, kan tiket pesawat mahal. Jadi ya udahlah Doktif menyerah. Oke. Nah Doktif, sekarang kita beralih ke, jadi kalau Dokter R ini akan diselesaikan nggak di perseteruan ini nih? Akan diselesaikan dengan syarat live streaming, kita uji data, uji jurnal. Karena kan itu kan tantangannya beliau. Iya, emang beliau nantang apa? Nantang, ayo kita selesaikan ini dengan uji data dan uji jurnal. Dokter Karena 5. beliau sendiri mengundang Doktif ke podcastnya beliau. Udah? Nggak mau Doktifnya. Kenapa nggak mau? Nah Nanti berarti dokter takut dong. Nanti diedit-edit gimana? Apa? Kan diedit-edit gimana? Kan Doktif kan tadi bilang, dia itu orangnya manipulatif dan playing victim. Iya. Dari cerita A bisa jadi Z. Oh berarti sekarang biar fair gini aja. Biar fair, diundang live. di tempat saya, live tanpa Live. diedit ya. Tanpa edit. Dokter berani? Oh, tak tunggu. Yakin ya? Oke, dokternya tinggal Dokter R. Ya, saya mau ngomong duduk poin aja, Dokter Richard diundang sama saya di sini untuk live, secara live di sini biar fair. Saya adil kok. Bagus. Ya, bagus. oke. Nah, pertanyaan saya mau tanya. Dokter sekarang punya produk juga nggak? Punya. Punya. Nah, takutnya ini bisa nggak orang melihat, dokter ngejelek-jelekin skincare orang karena dokter tujuannya untuk bisnisnya dokter juga punya pasti. punya produk nih biar nggak ada saingan. Mungkin nggak begitu? Jadi ada kayak kompetisi yang tidak sehat, mungkin nggak? Betul, gini Mas Uya. Iya. Kalau Mas Uya ikutin dari Viti-Viti Doktif, Iya. Doktif pun menaikkan produk-produk yang Doktif sendiri nggak kenal ownernya. Kalau emang itu fair, ya dinaikin aja. Kenapa enggak? Oh, Kan jadi Doktif kalau emang produknya bagus, dokter juga emang ada labnya. Doktif katakan itu memang bahkan Iya. wah kalau perlu Doktif jualan produk mereka. Udah Doktif nggak usah jualan produk Doktif sendirilah. Tapi dokter sekarang jualan produk sendiri. Sekarang di stop dulu dah. Di stop dulu. Ngeri soalnya. Oke. Gitu. Biar, Lebih baik jualan produk orang lain dulu dah. Ya, biar nggak dituding macam-macam. Iya, karena biar juga orang tidak melihatnya bahwa ini Doktif jangan-jangan emang Nah. punya produk yang emang dia mau Bener. naikin produknya, Nah. jelek-jelekin produk orang nih. Berarti ayo. yang lain-lain yang bagus gimana? Yang dinaikin? Gimana? gitu. Nanti Doktif mau jualan merek lain gimana? Brand Tapi lain di masa gimana? mendatang bakal jualan nggak nih? Nah, tahu-tahu tiba-tiba jualan produk. Emang menurut Mas Uya salah nggak kalau misalnya Doktif jualan juga? Nggak salah juga. Sementara sesuai dengan hasilnya tuh salahnya di mana? Nggak salah juga. Terus kalau Iya. misalnya nggak overprice, nggak overclaim, Iya. salahnya di mana? Iya. Yang penting kita berjualan itu yang benar, yang fair, nggak boleh juga untungnya tuh ribuan persen itu loh. Mas Uya maksudnya Doktif itu. Iya. Doktif itu seneng banget kok kita kalau bisnis skincare itu yang fair, yang sportif. Kan enak kita bisnisnya. Gitu. Tapi dokter juga pernah bilang produk Dokter R ini berbahaya. Berbahaya di mananya, Dok? Ada uji labnya nggak? Jadi gini, produk yang namanya Salmon DNA. Salmon DNA. Jadi beliau menjual produk Salmon DNA
yang ada jarumnya. Hmm. Yang ada jarumnya itu diperjualbelikan secara bebas. Sementara produk yang menggunakan jarum itu kan nggak bisa secara bebas. Jadi Mas Uya, jarum itu, misal Mas Uya, jangan Mas Uya deh, misalnya temennya Mas Uya punya penyakit AIDS misalnya. Terus Mas Uya pakai itu, terus dipinjam lagi temennya, itu kan bisa terjadi cross infection, penularan silang, ya kan? Nah itu yang sebaiknya dihindari, harus dihindari. Jarumnya bukannya? Jarumnya kan satu dipakai satu orang. Oh bukan jarumnya cuma satu, habis itu buang nggak? Enggak, dia dipakai berulang-ulang. Bisa dipakai 3 kali keterangannya di situ juga. Gitu. Tapi sebenarnya ada satu rahasia nih Mas Uya. Yang Doktif mungkin nggak ungkap di sini. Cuman nanti off aja ya. Nanti Doktif ceritain. Tapi off. Ya, ini suatu ketidakkejahatan. Apa? Ya tentang itu, tentang produk itu. Tentang produk Salmon DNA. Cuman kayaknya kan nanti beliau akan berkata begini, itu kan sudah tidak saya jual lagi. Kembali lagi manipulatif dan playing victim. Ya, jadi off aja dulu. Oke. Sekarang ke mafia skincare yang dokter pernah ungkap. Sampai ada Doktif bongkar mafia skincare, ungkap kandungan produk kosmetik, ada yang menyogok suruh berhenti. Siapa Doktif? Ini maksudnya apa nih? Ya, jadi di awal-awal itu kan Doktif muncul. Itu mungkin banyak para brand owner yang merasa tersinggung itu kan. Akhirnya beberapa juga menghubungi Doktif dan menawarkan apa nih yang bisa Doktif, apa yang mereka bisa lakukan untuk membungkam Doktif. Tapi di sini Doktif katakan bahwa Doktif itu independen, Mas Uya, nggak bisa dibayar. Tapi tidak punya kepentingan apa-apa ya? Nggak ada. Yakin Karena ya? Doktif itu ingin berbisnis di kolam yang jernih itu aja sebenarnya. Nah ini ada lagi nih dokter oknum dokter R ini, dia bilang Doktif itu suruhan orang. Itu fitnah loh. Bener nggak dokter disuruh orang? Oh nggak ada yang bisa nyuruh Doktif, yang nggak ada. Tidak ada satupun orang yang nyuruh dokter. Nggak ada. Jangan yang marah bisa sama saya dong, saya cuma nanya dong. Nafsu amat mas saya. Kalau udah difitnah mah nafsu atau Mas Uya. Ya. Masalahnya kan yang semua kita sampaikan tuh harus ada datanya. Dokter loh ini. Dokter tuh nggak boleh loh asumsi atau tuduhan. Dari mana? Kalau nuduh Doktif itu suruhan orang. Dari mana yang bisa nyuruh Doktif tuh cuma suami sama orang tua ya. Suami sama orang tua. Oke. Nggak boleh. Oke, dan yang soal mafia skincare ini gimana dok? Kenapa? Apa masalahnya apa? Awal? Gini Mas Uya ini kan anggota DPR ya. Iya. Doktif mohon dengan sangat mafia skincare ini menjadi concern lah. Oke, mafia, dikatakan mafia itu seperti apa? Jadi gini, sekarang itu banyak produk-produk paketan skincare yang beredar di masyarakat itu mengandung obat keras, bahkan mengandung bahan berbahaya. Seperti apa? Hydroquinone. Hydroquinone bahayanya apa? Hydroquinone, steroid itu menimbulkan okronosis. Okronosis itu flek hitam-hitam yang cenderung menjadi permanen. Ada contohnya orang yang mengalami itu? Ada. Kita lihat. Ini akibat hidroquinone nih? Betul. Oke, terus apa Dan lagi? dia belinya secara bebas di online. Oke, ada BPOM-nya nggak itu? Ya, ini masalahnya. Ada yang berbadan POM, ada yang tidak berbadan POM. Nah, yang berbadan POM ini suatu keanehan. Karena badan POM tidak mengizinkan produk yang mengandung hidroquinone, steroid terjual secara bebas. Iya. Ataupun merkuri. Iya. Ini nggak boleh. Merkuri bahayanya apa? Merkuri kemana-mana, Iya. Kanker kulit ya? Kemana-mana. Dia bisa ke jantung, ke ginjal, bahkan bisa ke kandungan. Ada yang mandul loh. Kanker kulit nggak? Bukan? Bisa juga semuanya. Karena kan dia terserap ke dalam. Jadi dari kanker kulit sampai ke organ-organ kita. Jadi intinya yang mengandung merkuri, hidroquinone, steroid nggak mungkin lulus BPOM? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ada produk yang dokter selidiki ternyata mengandung itu. Mengandung itu, padahal itu berbadan POM. Berbadan POM. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan BPOM juga. Siapa tahu nih, ini logika saya. Siapa tahu dia saat mengajukan uji lab ke BPOM dan mengajukan izinnya, dia dengan kandungan yang aman. Tapi pas saat dia maklon ke pabrik, ya bisa jadi pengusaha yang nakal, bisa jadi pabriknya yang nakal. Mungkin nggak? Itulah yang terjadi sekarang. Iya. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi Badan POM kesulitan nih Mas Uya. Jadi tolong dibantu lah Mas Uya. Iya, karena BPOM di bawah komisi saya. Iya, jadi Badan POM itu kesulitan untuk bergerak gitu. Kenapa sulit? Ya sulit karena gimana ya? Jadi pada saat Badan POM menemukan di suatu produk ini positif bahan berbahaya atau merkuri, ini owner itu berkelit. Bilangnya itu adalah barang palsu yang bukan diproduksi oleh kita. Tetapi dengan viralnya kasus ini, brand-brand owner ini menarik produknya. Ada apa pertanyaannya Doktif? Kenapa mereka menarik produknya? Iya karena mereka takut. Gitu. Betul, itu jawabannya. Dan artinya BPOM juga selain dia mengeluarkan izin BPOM dalam
tindakan selanjutnya dalam pengawasannya BPOM juga harus berperan aktif, betul nggak? Betul, Ya, betul. saat dia sudah keluar izin BPOM, produk-produk yang beredar di masyarakat secara random harus terus dicek kan? Betul, betul, Dan apalagi betul. jika ditemukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diberikan izin awal, BPOM harus berani mengeluarkan tindakan, bahkan mungkin langsung menyegel dan Sanksi mencabut pidana izinnya. atau sanksi pidana. Mencabut izin dan sanksi pidana. Betul, itulah memberikan Sudah efek dilakukan jerak. belum selama ini sama BPOM? Ada yang pernah dilakukan tapi Iya. lolos juga sih. Akhirnya ujungnya lolos. Mungkin ini yang butuh peran serta Produk dari apa itu? DPR yang paketan dengan inisial mungkin ada M. Banyak sih sebenarnya, Iya. cukup banyak. Jadi ini Iya. yang sebenarnya butuh intervensi mungkin dari DPR. Iya, dan berarti menurut saya sih ya, keberadaan peran serta masyarakat kayak doktif-doktif seperti ini juga diperlukan sebagai kontrol publik atas kebijakan publik yang ada. Betul, betul, Untuk betul. membantu BPOM juga. Betul. Tapi jangan yang ada terkesan peran serta masyarakat ini ke arah persaingan tidak sehat, nggak boleh juga kan? Betul, benar, Karena dia benar, nggak suka benar. sama produk itu dijatuhkan, nggak boleh benar. juga. Oh, nggak boleh. Berarti BPOM juga pasti punya kemandirian untuk Benar. dia melakukan uji lab sendiri kan? Betul, betul. Iya, iya, iya. Dan gini juga sih Mas Iya, Uya, kan tadi kan Mas Uya sempat nanya apa sih efek sampingnya dari hidroquinonsteroid. Nah, ini kan bisa menimbulkan flek yang cenderung permanen. Iya. Nah, masalahnya pasien-pasien yang menjadi korban ini bila berobat ke rumah sakit atau ke klinik, dapetin cover dari BPJS enggak? Harusnya kan dapat. Enggak Enggak, dapet. maksudnya kan BPJS harusnya dapat. Tapi untuk yang kasus ini tidak dapat gitu. BPJS itu enggak cover namanya klinik kecantikan atau berhubungan dengan kulit yang berhubungan dengan kecantikan, enggak. Atau kulit yang diakibatkan oleh efek dari Nah, kecantikan juga tidak Enggak. tidak. Kecuali kalau misalnya BP akhirnya nih Mas Uya nih Iya. bisa mengegolkan aturan bahwa flek itu bisa menggunakan dana BPJS. Wah, luar biasa itu. Itu pasti doktif mungkin kayaknya enggak Kalau ini. misalnya enggak. BPJS untuk orang yang kecantikan nanti orang pada mancungin hidung. Nah kan maksudnya Ya kok pada skincare ya pada ke itu- situ ya. ya maksudnya Kasihan orang-orang yang lain yang sakit beneran dong ya. maksudnya itu kan karena flek itu, Iya, karena iya. kandungan Oh, bahan berbahaya. akibat itu. Akibat Ya, itu ya, boleh ya, enggak? ya, ya. Kalau misalnya boleh sih setuju. Doktif enak, nggak perlu berjuang kayak begini. Nanti kita Kan lihat. tambah kaya kita. Iya, iya, iya. Hmm. Iya. Nah, balik lagi ke mafia skincare yang katanya tadi disegel sama BPOM itu kenapa dia mengandung itu tadi? Jadi terbukti bahwa produk-produk yang diproduksi oleh pabrik tersebut menyalahi aturan Badan POM. Oke, dan Itu aja BPOM sudah keterangannya tepat kan cukup. dia menyegel itu. Betul, Dan betul. sekarang berarti betul. sedang dalam penyelidikan BPOM. Betul. Mungkin lebih baik, mungkin sekarang juga saat ini Badan POM lagi kenceng-kencengnya sih. Oh iya, mah memeriksa. harus Bagus, kencang. luar harus biasa, kencang, bagus harus Badan POM, kencang. lanjutkan perjuangan. Jangan pernah menyerah karena intimidasi dari berbagai macam pihak. Emang siapa yang pernah mengintimidasi BPOM? Mungkin nanti Badan POM mungkin bisa menjawabnya mungkin ya. Karena kan memang pengalaman selama ini kasusnya berhenti di tengah jalan. Oh gitu. Iya. Nanti Gitu. itu saya ngawasi kalau itu. Ah, bagus. Iya, bagus. iya. Tanggung jawab saya itu sebagai Iya, DPR, harus Komisi dong. 9. Harus dong Mas Uya, Iya, Mas Uya. iya. Karena kalau misalnya kita sendiri berjuang, ini ada salah satu beberapa dokter sebenarnya yang saat ini mengungkap produk-produk skincare yang mengandung obat keras berbahaya itu mendapatkan serangan yang luar biasa. Buzzer, bahkan serangan-serangan magic. Jadi tiba-tiba ada ular di itu nggak tahu itu dari mana. Jadi luar biasa sebenarnya serangannya. Iya. Jadi kita mohon yuk peran serta pemerintah untuk membongkar ini semua. Oke, balik lagi ke tadi yang disegel sama BPOM. Itu perusahaan apa itu? Perusahaan brandnya ini ya, Itu brand PT-nya. apa pabrik? Pabrik Maklon. Pabrik Maklon. Karena pabrik Maklon itu adalah pabrik skincare yang dia itu memproduksi berbagai macam merek. Iya ya, jadi ingat Jadi nih Mas banyak Uya. pengusaha merek-merek yang dia nggak punya pabrik, dia buat di pabrik Maklon, Maklon bener, namanya. betul. Lah. Tadi di merek ini merek ini. Iya, kan, iya, ya. iya, iya. Ini Ini banyak orang yang belum tahu juga soalnya. benar, ini lucu juga ini Mas Iya. Uya. Jadi misalnya nih Mas Uya punya pabrik nih. Namanya Sugoro Kidul. Misalnya ya, Sugoro Kidul Mas Uya ini punya. Nah, terus Mas Uya ngomongin nih ke saya, Dok, bikin dong produk di PT Sugoro Kidul. Nah, gitu. Mereknya apa? Apa Berkah gitu ya. misalnya, iya. Iya. Misalnya Uyo Kuyo, Iya, misalnya ya iya, Uyo iya. Kuyo skincare gitu ya. Oke. Tapi Mas Uya ini punya persyaratan kalau misalnya Doktif mau Maklon. Persyaratannya brandnya itu nanti harus diambil sama Mas Uya. Brandnya, brand yang Doktif mau. Resikonya apa? Ya ada apa-apa. Bukan, resikonya Doktif nggak bisa bikin Maklon di pabrik lain dengan nama yang sama. Oke, ya. Itu salah satu resikonya. Iya. Jadi
Mas Uya itu berusaha untuk mengikat Doktif, hanya memproduksi di pabriknya Mas Uya. Nggak bisa di pabrik-pabrik lain lagi. Betul, Ya. betul. Nah, ini yang membuat salah satu dokter dengan inisial O terpaksa tetap memproduksi di pabrik tersebut karena brandnya B, inisialnya B, itu cukup terkenal di masyarakat. Kalau dia akhirnya dia membuat brand lagi dengan nama S, karena brand yang B udah nggak bisa, itu sudah diambil oleh Pabrik ini. Iya. Jadi itulah, Nah, salah kalau yang satu pabrik tadi, Maklon yang disegel tadi itu, itu banyak brand yang di situ nggak? banyak banget. Banyak Dan banget. terutama produk-produk yang akhirnya ketahuan mengandung obat keras dan obat berbahaya itu. Itu brandnya banyak di situ. Banyak banget. Yang nakal brandnya apa pabriknya itu yang lagi disegel nih? Dua-duanya sih, karena Jadi si brandnya pun tahu bahwa itu mengandung itu. karena memang ada rapatnya, mereka sembunyi-sembunyi, mereka rapat. Jadi pada saat para distributor, para owner brand yang nakal ini, mereka rapat tuh di satu tempat. Tidak boleh ada handphone, tidak boleh ada perekaman. Di situ mereka diajak untuk konspirasi. Iya. Jadi berarti mereka tahu dong bahwa isinya tuh ada kandungan obat kerasnya. Brand apa aja nih inisialnya? Inisialnya ada A, Ya. ada M. Wow, M tuh gede banget. Dokter sudah pernah sih di VT-nya. Kenapa nggak sebutin nama aslinya aja sih biar orang masyarakat tahu? Nggak boleh nanti dokter. Iya kan. Nanti- A, M, terus M gede nih. M gede, Hmm. M gede. Hmm. A juga gede. Hmm. Banyak sih, nggak hafal dokter ini, banyak banget. Oke, di Karena banyak banget. hasil Tom. produk si pabrik Maklon ini. Betul. Tapi lulus BPOM. Lulus. Kan buktinya boleh dijual bebas. Artinya Brand D juga ada, brand D. Dari brand D. artinya bisa jadi yang pada saat mengajukan izin ke BPOM isinya beda kan? Iya, aman pada saat Aman, Mengajukan. tapi pas saat diproduksi beda. beda. Oke. Nah, sekarang ada teknik baru lagi, Apa? boleh. Jadi mereka ini boleh mendapatkan krem etiket biru. Iya. Etiket biru ini artinya dia mengandung hidrokinon, bisa mengandung steroid. Iya. Yang sebenarnya, tolong ya guysnya, dipertegas, sebenarnya dia aman. Hanya harus diawasi dengan dokter. Dokter. Jadi dia didapatkan di klinik yang ada pengawasan dokter. Jadi harus ketemu sama dokternya. Iya. Nanti dokternya tulis resep, Hmm. diproduksi sama apoteker, lalu diberikan ke kalian. Yang Dan tanggung jawab dokternya pasti ya. bukan secara bebas. Hmm. Nah masalahnya sekarang kan mereka dapetnya secara bebas. Oke. Terus udah gitu ada lagi tadi voucher. Iya. Sekarang ada lagi nih akal-akalan. Iya. Akal-akalannya gini. Produk ini nanti akan didapatkan etiket biru dengan konsultasi. Konsultasinya melalui voucher. Itu nggak boleh banget loh Mas. Nggak boleh. Itu Memang harus resep yang diresepkan dokter. Iya. Ya, dibuat oleh si bukan voucher. Tapi ini salah satu ya trik-trik mungkin ya, trik-trik marketing yang terus digencarkan. ya karena ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan tubuh manusia. Jadi Benar. ini nggak boleh sembarangan. Harusnya betul. Jadi gini Mas Uya, ini ada lagi kelakuannya si oknum R ini. Dijual di reseller pakai etiket biru. Iya, atas permintaan si ibu. Sampai sekarang dia belum diciduk-ciduk ya kok. BPOM gimana tuh jawab. Kalau misalnya di lapangan di bawah itu memang semudah itu ya jualan skincare pakai etiket biru ya. Terbukti sampai sekarang si ibu juga diduga terindikasi dianya bisa mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi di Indonesia. Luar biasa. Seperti itu ya Aku tahu. mafia di Indonesia. Dia bayar. Katanya dia juga cukup dekat dengan orang BPOM. Iya. Makanya aku pengen ini video harus seviral-viralnya kalau pengen skincare di Indonesia itu menjadi bersih kembali, ringkus. Kata orang dalam tuh Iya. katanya, kita nggak bisa tembus nih. Soalnya katanya pabrik ibunya katanya punya orang dalam yang kuat di Benar. BPOM. Apakah benar BPOM bisa ada orang dalam? Ada dokter yang mengatakan BPOM bisa dibayar untuk mengeluarkan satu produk atau disogok. Ada buktinya nggak? Kalau ini tidak terbukti, ini fitnah. Kalau fitnah, hukumannya jelas. Tetapi kalaupun ada, saya akan tegas mentuntaskan. Bukan hanya ngomong. Jangan sembarang ngomong. Kita punya undang-undang IT. Menghantam kredibilitas Badan POM bisa dipermasalahkan. Dia Dokter R ini. Jadi tapi kalau di matanya dokter mah dia sebenarnya bukan dokter ya, karena kelakuannya itu merusak nama dokter ini Mas Uya gitu loh. Jadi makanya dokter bilangnya R aja deh. Oke. Dia juga junior ya. Kalau di luar negeri, kan nggak ada yang namanya dok, atau kita kan sebutnya nama aja ya. Iya. Kita sebutnya nama si R ini. Nah, R ini cukup miris sebenarnya. Dia itu mengatakan bahwa Badan POM itu bisa dibayar. Dia ngomong gitu. Ya intinya lah seperti itu. Tepatnya dokter lupa. Nanti mungkin ada. Yang jelas akhirnya membuat Dokter Taruna sebagai kepala Badan POM tersinggung. Ada nggak buktinya? Jadi jangan bicara selama kamu nggak ada bukti. Sama seperti dia menuduh dokter suruhan orang.
Mana buktinya? Kan nggak ada buktinya. Dan begitu pun dia bicara bahwa Badan POM itu bisa dibayar. Sementara berdasarkan pengalaman Doktif sendiri ya, selama ini Badan POM itu nggak bisa tembus uang. Iya. Nggak bisa Badan POM harusnya itu. begitu emang. Nggak bisa. Makanya Doktif tuh salut banget sama Badan POM. Ini kenapa jadi Badan POM jadi istilahnya dikambing hitamkan sama si oknum R ini. Sebenarnya si Doktif nggak terima. Oke, jadi itu sempat ada terjadi gitu ya. Semuanya ada. Iya. Kita kan sama sebenarnya. Tujuannya sama untuk membuat Indonesia sehat dan glowing 2025. Itu tujuan si misinya. Iya. Doktif. Oke. Dan dokter, tujuan selanjutnya jadi adalah dokter detektif di sini melakukan ini berarti agar dunia persekitaran sehat gitu. Sehat, bening, sportif, jujur itu. Jadi Iya. kita sehat persaingannya. Kalau misalnya Mas Uya punya produk nih aman, berbadan POM, tidak mengandung bahan berbahaya, obat keras. Iya. Dibandingkan dengan produk yang mengandung obat berbahaya dan bahan-bahan obat keras itu. Atau berbahaya seperti merkuri. Itu kalah Mas Uya. Jauh lebih cepat yang berbahaya ini. Lebih cepat. Lebih cepat. Hanya dalam hitungan hari putih. Iya, tapi bahayanya Jangka panjang. Penyesalan di akhir nanti. oh itu yang mungkin yang Betul. tujuannya itu. Nah masyarakat Indonesia kan pengennya instan-instan mulu. Iya. Nggak memikirin dia efek Iya, sampingnya. ngeri ya. Iya. Nah terus usahanya Mas Uya gimana? Hancur nggak kalau ngelawan kayak begini? Iya, paham. Nah itu. Tapi masalahnya. dokter berkomitmen nanti kalau emang dokter juga someday buat produk lagi, tidak akan ada yang berbahaya ya. Nggak boleh. Kalau Iya, misalnya iya. dokter memberikan produk yang mengandung merkuri Iya, secara iya. bebas atau berbahaya secara bebas, lebih baik pidana. Langsung deh. Karena itu sudah menyalahi sumpah dokter ya. Itu sudah Iya. seharusnya pidana. Iya. Nah, Dok, terima kasih ya. Thank you. Dan intinya saya netral, saya tidak berpihak pada siapapun, namun Siap. saya akan memihak yang memang menurut saya benar, tapi juga menurut saya yang salah juga tidak akan saya bela. Oke. Ya. Thank you. Dan intinya kita masih tunggu juga ya undangan live Dr. Richard untuk bertemu Ya Doktif di sini. ditunggu. Gitu ya. Ayo. Mas Uya juga nanti nggak boleh editing-editing. Oh enggak, apa adanya ya. Dan intinya juga satu hal lagi, nanti saya akan coba ajak untuk orang BPOM untuk bicara soal ini juga. Oh, luar biasa. Iya, supaya Dokter tidak- Taruna, mohon Dokter Iya. Taruna, yuk datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.